Teman-teman di sini juga, kalau ini based on research, based on apa yang teman-teman bisa baca di media-media, terutama di sosial media. Ada penyesatan informasi, ada penyesatan narasi. Pemilu ini seakan-akan ingin diarahkan menjadi sebuah arisan keluarga. Padahal hakikatnya pemilu adalah kumpulan dari hasil permenungan isi kepala kita, isi hati kita dari masing-masing individu yang punya hak yang sama, yang punya saham yang sama untuk menekankan, untuk kemudian memilih sikapnya. Pemilu itu bukan masalah tegak lurus atau tidak terhadap Jokowi. Pemilu itu bukan masalah tegak lurus terhadap Megawati atau Surya Paloh. Tapi pemilu adalah waktu buat kita menunjukkan sikap tegak lurus kita kepada nilai-nilai yang kita yakini. Kenapa saya perlu sampaikan itu? Miris hati saya, billboard berseliweran di kota-kota besar dari partai yang katanya berisikan anak-anak muda yang berpikiran progresif, tapi kemudian mengatakan tegak lurus kepada keluarga tertentu. Kembalikanlah pemilu bagaimana kepada nilai-nilai yang kita yakini. Contoh saya pribadi mungkin berbeda dengan teman-teman di sini. Saya penganut Romo Magnis dalam mendefinisikan pemilu yang menurut saya tidak ada quotes terbaik mendefinisikan pemilu seperti yang Romo Magnis sebutkan. Kita memang tidak bisa mencari terbaik di antara yang terbaik karena memang parpol kita masih jauh dari mapan. Sistem politik kita masih jauh dari mapan. Undang-undang politik kita berubah tiap 5 tahun. Tapi minimal ayo berpartisipasi mencegah yang terburuk berkuasa. Itu nilai. Saya tidak tahu teman-teman di sini punya nilai mendefinisikan yang terburuk itu sama atau tidak. Tapi kalau saya pribadi simple. Yang terburuk pertama, haram hukumnya buat saya seorang Yunarto Wijaya memilih seorang capres yang tangannya pernah berdarah dalam sejarah. Darah nyawa saja murah, apalagi yang lain. Lawan. Yang kedua buat saya juga haram hukumnya memilih seseorang yang menggunakan cara paling primitif dalam berebut kekuasaan, sehingga kemudian kita bukan hanya kembali ke sebelum reformasi, bukan hanya kembali ke sebelum 1945, tapi kembali ke sebelum 1928 ketika kita sepakat etnis, ras, agama kita satukan dalam nusa dan bangsa. Apakah ada dari 3 capres itu yang pernah tangannya berdarah dalam sejarah? Apakah ada dari 3 capres ini yang pernah melakukan politik pecah belah? Gampang milihnya kemudian kan? Kalau kita sepakat, kita kembalikan kepada nilai-nilai, bukan kemudian mendefinisikan pemilu adalah saat ini jatahnya keluarga saya, anak saya. Lawan Jokowi. Yang ketiga, saya ingin sekali teman-teman kita memastikan, kita meluruskan bahwa pemilu ini sejatinya adalah memilih 3 capres yang namanya Prabowo, Anies, dan Ganjar. Bukan memilih capres boneka didasarkan siapa yang di belakangnya. Kita bukan memilih Megawati, kita bukan memilih Surya Paloh, kita bukan memilih apalagi Jokowi. Karena ada yang sepertinya nggak pede. Calonnya itu punya personal branding yang kuat. Makanya pertarungan Pilpres diarahkan menjadi pertarungan ini bukan Prabowo, bukan Anies, bukan Ganjar. Ini adalah tentang Joko Widodo.
kasihan sekali capresnya diletakkan hanya menjadi capres boneka. Jadi ketika kita ingin berimajinasi 5 tahun ke depan, lihatlah track record Ganjar, lihatlah track record Prabowo, lihatlah karakter seorang Anies. Kenapa saya katakan itu? Ini bukan sekedar sebuah orasi. Dalam sistem presidensial, teman-teman, yang memilih seorang presiden, nggak ada tuh sejarahnya seorang presiden yang adalah kepala pemerintahan sekaligus kepala negara yang sangat powerful itu bisa dituduh akan menjadi boneka, akan menjadi petugas partai. Tidak pernah ada sejarahnya dalam dunia. Jadi ketika ada yang menuduh bahwa Ganjar akan menjadi petugas partai, silahkan dilihat apakah Jokowi berasal dari sesama partai merah atau tidak ketika dulu maju 2014. Bahkan kalau saya mau berbicara pada hal-hal yang bersifat lebih mimik saja misalnya. Kalau ada yang mengatakan Ganjar ini merah banget, nurut banget sama ibu. Setahu saya Ganjar tidak pernah mencium tangan Ibu Mega seperti seorang Jokowi dulu ingin jadi capres selalu mencium tangan Ibu Mega. Ini fakta. Bahkan kalau kita ingin mengembalikan kepada apa yang kemudian kita bisa nilai secara objektif, nilailah seseorang pada saat menjadi gubernur seperti seorang Ganjar. Ada nggak yang bisa membuktikan satu kebijakan saja Ganjar Pranowo ketika berkuasa dimajukan oleh partai tertentu, dia membuat kebijakan yang menunjukkan dia hanya petugas partai dan bukan petugas rakyat? Tidak ada yang bisa menjelaskan. Ini yang saya minta teman-teman coba luruskan. Fakta empirisnya ada, data-datanya ada. Sama dengan bodohnya sekelompok orang dan pemilih yang merasa bahwa ketika Prabowo yang berkuasa, tetapi the real president is Jokowi. Itu tidak ada ceritanya Bapak Ibu. Tadi saya sudah katakan, yang namanya presiden ketika sudah terpilih, dia akan menjadi sangat powerful. Dia pegang kekuasaan sebagai kepala pemerintahan, dia pegang kekuasaan sebagai kepala negara. Apa contoh konkretnya? Sedang terjadi 10 hari lalu di Filipina, ketika ada sekelompok orang pendukung Duterte yang merasa the real president itu akan tetap Duterte karena Bongbong Marcos berpasangan dengan Sara Duterte. Apa yang terjadi? Belum 2 tahun pemerintahannya berkuasa, lalu kemudian keluarga Duterte meminta Bongbong Marcos turun karena kemudian Bongbong Marcos nggak manut sama kesepakatan politik yang dibuat di antara dua keluarga itu. Apakah kita ingin mengulang apa yang terjadi pada Filipina? Apakah kita percaya presiden terpilih bisa diatur-atur begitu saja oleh orang yang merasa sudah menjadikannya? Apakah Bapak Ibu percaya? Mari kita satukan hati kita, pikiran kita. Sisa waktu 5 hari, kita siap maju ke putaran kedua dan kita menangkan bukan hanya Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kita kembalikan arah reformasi kita menangkan kembali demokrasi kita. Tetap teman-teman, tensi harus tetap kita turunkan. Walaupun pasti akan terasa memanas di luar, harus selalu diingat nomor 1 buat kita tetap Tuhan. Tensinya sepanas apa? Nomor 2, persahabatan dan keluarga jangan kita lupakan dalam pemilu. Tetapi kalau urusan memilih dalam pemilu, itu urusan nomor. Urusan politik